Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, halo semuanya. Perkenalkan, saya Yuyun Anggraini dari kelas 11 MIPA 3 SMA YP Unila Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proposal kewirausahaan pempek Palembang. Sebelum saya mempresentasikan dan membahas lebih jauh mengenai proposal kewirausahaan pempek Palembang yang telah saya buat, mengapa saya memilih membuat proposal usaha mengenai makanan khas daerah yaitu pempek Palembang? Alasannya adalah karena olahan makanan pempek banyak digemari mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dan juga peluang usaha dari pempek Palembang merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan dalam potensi pasar yang sangat luas dan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Serta proses produksi yang dimiliki oleh pempek Palembang ini yang cukup mudah untuk dilakukan dan bahan yang digunakan atau dibutuhkan pun mudah didapat dengan harga yang sangat terjangkau. Berikut ini adalah isi dari proposal usaha makanan khas daerah pempek Palembang yang telah saya buat. Pada halaman yang pertama terdapat cover dari proposal yang saya buat yaitu berjudul Proposal Kewirausahaan Pempek Palembang. Dan pada halaman yang kedua terdapat kata pengantar yang berisi puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya proposal ini dapat terselesaikan. Di mana proposal ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan tentunya apabila dalam penulisan proposal ini masih ada yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, kritik dan saran yang tentunya bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki tugas dalam penyusunan proposal di waktu selanjutnya. Susunan dalam proposal ini berdasarkan penyusunan proposal yang dalam hal ini membahas tentang suatu usaha makanan yaitu pempek Palembang. Oleh karena itu, saya sebagai penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung atas terselesaikannya proposal ini, atas segala bantuannya yang diberikan terutama Ibu Pengampu Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yaitu Ibu Yuliantina SE yang mengajar mata pelajaran ini. Kemudian penyusun berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kalangan peserta didik secara umum dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu yang mengampu mata pelajaran ini. Pada halaman yang ketiga terdapat daftar isi, yang mana pada daftar isi ini memuat beberapa bab dan subbab, yang diantaranya cover pada halaman pertama, kata pengantar pada halaman kedua, daftar isi pada halaman ketiga. Bab 1 pendahuluan terdapat pada halaman 1 yang memiliki subbab antara lain A. Latar belakang pada halaman 1, B. Visi misi pada halaman 1, dan C. Tujuan pada halaman 2. Bab 2 pembahasan terdapat pada halaman 3 yang memiliki subbab antara lain A. Data perusahaan pada halaman 3, B. Biodata pemilik pada halaman 3, C. Jenis produk pada halaman 4, D. Aspek pemasaran pada halaman 4, E. Bahan baku dan proses produksi pada halaman 5, F. Analisis SWOT pada halaman 6, G. Perhitungan harga jual pada halaman 7, H. Perhitungan BEP pada halaman 7, I. Persediaan stok produk pada halaman 10, J. Menghitung laba dan rugi pada halaman 10. Bab 3 penutup terdapat pada halaman 11 yang memiliki subbab antara lain adalah A. Yaitu kesimpulan yang terdapat pada halaman 11. Pada bab 1 pendahuluan terdapat subbab yaitu A. Latar belakang yang berisi dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan tradisional yang khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal dan juga kualitas serta manfaat yang terkandung di dalamnya makanan tersebut kurang meyakinkan. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk camilan bersama keluarga, sahabat, dan orang tersayang dan sekaligus merupakan makanan yang juga cukup mengenyangkan adalah pempek. Pembuatan makanan tradisional yang khas berasal dari Indonesia ini dilakukan dengan cara yang tidak begitu rumit, tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan pempek sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, bergizi, lezat, dan juga mengandung banyak protein dan vitamin yang berasal dari bahan utamanya yaitu ikan dan telur.
dan memang telah dikenal dari masa ke masa, sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Dengan melihat potensi atau kelebihan seperti hal tersebut di atas, maka saya ingin membuat usaha makanan, yaitu usaha makanan pempek, untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan makanan tradisional yang khas dari Indonesia tersebut. Subbab B yaitu visi dan misi. Visinya adalah menjadikan pempek sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia dan tidak hilang keaslian rasa dan kualitasnya. Serta misinya, yang pertama, membuat pempek yang terjaga rasa dan kualitasnya. Yang kedua, memasarkan pempek di pasar tradisional maupun pasar modern. Dan yang ketiga, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Pada bab 2 pembahasan terdapat subbab yaitu A. Data perusahaan, yang berisi nama usaha adalah Pempek Cindo, alamat Desa Karya Usaha Mesuji Makmur Oki, tanggal berdiri 6 September 2021, jenis usaha kuliner, jumlah karyawan 5 orang, produk pempek atau makanan khas Palembang, email pempekcindo29@gmail.com. Dan struktur organisasinya, nama pemilik adalah Yuyun Anggraini, keuangan Tita Sulastri Suhandana, pemasaran Rego Pradana, produksi Sukarminingsih, dan distribusi Zaina Alea Faiza. Subbab B adalah biodata pemilik. Nama Yuyun Anggraini, tempat tanggal lahir Palembang 26 Juni tahun 2000, alamat Desa Karya Usaha Mesuji Makmur Oki, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan pelajar, nomor handphone 08 12 5374 9739 dan email pempekcindo29@gmail.com. Subbab C adalah jenis produk, yang berisi pempek yang kami sajikan berbeda dengan pempek yang sering dijual, karena bahan baku yang kami tawarkan berbeda dengan yang biasanya, yaitu dari ikan segar dan diberikan rasa yang khas pada cuko yang dibuat. Dalam sehari produksi, pempek yang kami hasilkan sebanyak 145 porsi. Tempat usaha ini direncanakan di Pasar Tugu Mulyo Oki. Lokasi ini saya pilih karena tempatnya sangat strategis untuk dipasarkan sebab merupakan jalur lalu lintas Sumatera yang banyak dilalui oleh orang dan bisa dijadikan oleh-oleh. Subbab D adalah aspek pemasaran, yang berisi 1. Target pasar. Target pasar terutama adalah para pejalan yang melewati jalur lintas timur Sumatera. Berdasarkan survei yang saya lakukan, di sekitar jalan lintas timur Sumatera belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dan dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. 2. Strategi pemasaran. Di antaranya 1. Membuat slogan Pempek Cindo yang memiliki arti cita rasa asli wong kito. 2. Pembuatan ruko yang unik dan menarik. 3. Menerima pesanan untuk acara. 4. Promosi akan dilakukan melalui jejaring sosial media yaitu WhatsApp, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, dan radio. Dan yang kelima atau terakhir, yaitu komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Subbab E adalah bahan baku dan proses produksi. Bahan baku untuk membuat pempek yaitu diantaranya 1,5 kg tepung sagu dengan kualitas baik, 1 kg ikan belida giling, atau jika tidak ada disarankan untuk diganti dengan ikan gabus atau ikan tenggiri karena memiliki rasa dan tekstur yang hampir sama setelah dimasak dan dimakan daripada menggunakan ikan jenis yang lain. 1 sendok makan garam dapur atau secukupnya, 1 bungkus bumbu penyedap, 1 cangkir air es matang, rebus air di dalam panci besar yang diberi 2 sendok makan minyak goreng. Dan proses produksi pempek yaitu yang pertama, campurkan ikan giling dengan air es dan garam serta bumbu penyedap, aduk ikan giling hingga adonan benar-benar tercampur. 2. Kemudian tambahkan tepung sagu pada adonan ikan giling tadi secukupnya sampai adonan kenyal sehingga dapat diuleni dan tidak lengket lagi. Untuk sedikit atau banyaknya sagu tergantung tingkat kekenyalan yang kita inginkan agar rasa ikan benar-benar terasa, jangan terlalu banyak memberi sagu. 3. Untuk membentuk adonan, lumuri tangan dengan sedikit tepung agar tidak lengket, kemudian bentuk sesuai selera, bisa dibentuk lonjong atau bisa diisi dengan telur. 4. Atau yang terakhir, rebus adonan pempek hingga adonan pempek benar-benar mengapung, lalu angkat dan tiriskan. Dan bahan baku untuk membuat cuka yaitu diantaranya 250 gram gula aren, 50 gram air asam jawa, 1 liter air minum bersih, 200 gram bawang putih dibersihkan lalu cincang halus, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan ebi yang sudah dihaluskan,
dan 15 buah cabai rawit, kemudian dihaluskan tingkat kepedasan sesuai dengan selera masing-masing. Dan proses produksi cuka yaitu yang pertama, masukkan gula aren dan asam jawa ke dalam air, kemudian masak hingga mendidih, dan yang kedua atau terakhir, campurkan bawang putih, garam, ebi, dan cabai rawit ke dalam larutan gula aren tadi, lalu rebus dan didihkan kembali. Setelah matang, angkat dan tiriskan cuka pempeknya. Subbab F adalah analisis SWOT yang berisi 1. Strength atau kekuatan, yaitu memiliki cita rasa pempek khas seperti asal daerahnya, Palembang, memiliki inovasi rasa, size pempek yang lebih besar dari penjual lainnya, penyediaan kuah pempek gratis dan bisa nambah sepuasnya, dan bisa request pempek untuk oleh-oleh dan take away. Kedua, weakness atau kelemahan, yaitu proses peracikan cukup lama karena menggunakan teknik dan bumbu khas sebagaimana di asal daerahnya. Pelanggan sering menunggu karena pelayanan yang kurang cepat, dan kelabakan saat mendapatkan banyak pesanan karena disediakan 3 metode pemesanan, yaitu makanan di tempat, take away, atau dijadikan oleh-oleh. Ketiga, opportunity atau peluang, yaitu pelanggan dipuaskan dengan rasa pempek khas asli Palembang, penjualan bisa lebih banyak karena tersedia beragam metode pemesanan, dan menjadi tempat makan pempek asli Palembang favorit di daerah setempat. Yang keempat adalah threat atau ancaman, yaitu kompetitor yang lebih cepat dalam menyelesaikan pesanan, kompetitor yang menjual pempek dengan harga murah, kompetitor yang memiliki tempat lebih strategis, dan pempek tidak bertahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Subbab G adalah perhitungan harga jual. Harga satu porsi pempek adalah Rp5.000 dan target penjualan setiap hari adalah 145 porsi. Jadi pendapatan per hari adalah Rp725.000 dan pendapatan per bulan adalah Rp21.750.000. Pada subbab H adalah perhitungan BEP atau break even point. Berikut adalah biaya operasional per bulannya. Terdapat biaya tetap yaitu diantaranya penyusutan etalase atau gerobak senilai Rp33.000, penyusutan wajan penggoreng senilai Rp3.000, penyusutan panci senilai Rp4.000, penyusutan cobek senilai Rp1.500, penyusutan pisau senilai Rp1.500, penyusutan mesin meat grinder senilai Rp22.000, penyusutan kompor dan gas senilai Rp4.000, penyusutan nampan dan serbet senilai Rp1.000, penyusutan meja senilai Rp22.000, penyusutan kursi senilai Rp13.000, penyusutan piring senilai Rp2.000, penyusutan sendok Rp1.500, penyusutan garpu Rp1.000, penyusutan gelas Rp2.000, penyusutan wadah Rp2.000, penyusutan peralatan tambahan Rp3.000, dan gaji karyawan Rp650.000. Sehingga total biaya tetap adalah Rp766.500. Terdapat biaya variabel yaitu diantaranya tepung sagu senilai Rp3.780.000, ikan tenggiri senilai Rp5.310.000, penyedap masakan senilai Rp180.000, gula pasir senilai Rp180.000, telur ayam senilai Rp5.400.000, garam senilai Rp60.000, gula merah senilai Rp240.000, cuka senilai Rp150.000, cabai rawit senilai Rp300.000, bawang merah senilai Rp360.000, ebi senilai Rp240.000, bawang putih senilai Rp270.000, pembungkus senilai Rp435.000, gas LPG senilai Rp525.000, sewa tempat senilai Rp420.000, dan air serta listrik senilai Rp390.000, sehingga total biaya variabel adalah Rp18.240.000. Terdapat total biaya operasional yaitu biaya tetap dijumlah dengan biaya variabel. Sehingga total biaya operasional senilai Rp19.600.500. Terdapat pendapatan per bulan yaitu jumlah porsi dikalikan dengan harga per porsinya. Sehingga 145 porsi dikali dengan Rp5.000 bernilai Rp725.000. Yang kemudian Rp725.000 dikali dengan 30 hari ataupun sebulan, sehingga bernilai Rp21.750.000. Terdapat keuntungan per bulan atau laba per bulan, yaitu
laba sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional, sehingga Rp21.750.000 dikurang dengan Rp19.006.500, maka bernilai Rp2.743.500. Dan juga yang terakhir terdapat lama balik modal, yaitu total investasi dibagi dengan keuntungan, sehingga Rp6.956.000 dibagi dengan Rp2.743.500, maka lama balik modal adalah 3 bulan. Subbab I adalah persediaan stok produk, yaitu setiap hari perusahaan menyediakan 145 porsi pempek untuk dijual. Dan subbab yang terakhir adalah J, menghitung laba dan rugi, di mana keuntungan per bulannya adalah laba sama dengan total pendapatan dikurang dengan total biaya operasional, sehingga Rp21.750.000 dikurang Rp19.006.500, maka keuntungan per bulan atau laba yang didapat adalah Rp2.743.500 per bulannya. Dan pada bab 3 penutup terdapat subbab, yaitu A, kesimpulan, yang berisi proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta dari prospek keuangan yang cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Cukup sekian pembahasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.